Hal yang menentukan masa depan kita 10, 20, atau bahkan 30 tahun ke depan, apakah kita akan bebas bepergian, menikmati pemandangan alam, atau justru terperangkap di kursi roda sambil menatap dunia luar dari jendela dengan helaan. Napas bukanlah jumlah tabungan Anda, bukan rumah Anda, bahkan bukan jantung atau otak yang selama ini paling kita khawatirkan, melainkan kedua kaki kita yang setiap hari kita gunakan namun paling sering kita abaikan. Anda mungkin berpikir saya menakut-nakuti. Bukankah kaki hanya digunakan untuk berjalan? Seberapa pentingkah itu? Izinkan saya memberitahu Anda sebuah fakta yang mengejutkan. Sebuah pelajaran berharga yang disimpulkan dari pengalaman klinis selama 40 tahun penuh oleh seorang dokter legendaris dan ternama Dr. Budi Santoso yang tahun ini telah berusia 78 tahun. Beliau mengungkapkan bahwa lebih dari 85% sumber penderitaan masa tua masyarakat kita bermula dari masalah kaki. Ya, Anda tidak salah dengar, 85%. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Dr. Budi Santoso sebagai seorang dokter yang berhati mulia dan telah berpraktik lebih dari 4 dekade, telah melihat terlalu banyak tragedi kemanusiaan. Beliau melihat pengusaha sukses yang dulunya sangat berpengaruh, kini harus menghabiskan sisa hidupnya di ranjang rumah sakit hanya karena sekali terjatuh. Beliau melihat seorang nenek yang ramah dan penyayang tidak bisa lagi menggendong cucu kesayangannya karena nyeri lutut yang hebat. Beliau juga melihat tak terhitung banyaknya teman lama yang seharusnya bisa menikmati masa pensiun, namun karena kedua kaki yang lemah bahkan sekadar pergi ke pasar di ujung jalan untuk membeli sayur pun menjadi sebuah kemewahan yang sulit dicapai. Setiap kali melihat pemandangan seperti itu, hati Dr. Budi terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Beliau selalu bertanya pada dirinya sendiri satu hal, mengapa begitu banyak orang baik yang telah bekerja keras seumur hidup namun harus menderita seperti ini di masa tua mereka. Beliau menemukan bahwa masalah terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa kita semua telah ditipu oleh sebuah kebohongan besar. Kita selalu berpikir, bukankah wajar jika orang tua kakinya tidak lagi kuat? Itu namanya penuaan alami. Hari ini melalui saluran nutrisi cerdas Dr. Budi Santoso ingin merobek kebohongan ini sampai ke akar-akarnya. Beliau ingin menyerukan dengan lantang kepada kita semua, penuaan pada kaki sama sekali bukan fenomena alam yang tidak bisa dihindari, melainkan sebuah krisis kesehatan yang bisa diubah sepenuhnya oleh tangan kita sendiri. Lalu apa sebenarnya rahasia mengejutkan di balik ini? Mengapa ada orang yang sudah berusia 80 tahun masih bisa mendaki gunung, menyeberangi sungai dan berjalan secepat angin, sementara ada orang yang baru berusia awal 50-an sudah berjalan tertatih-tatih dan kesulitan naik turun. Tangga penyebab utama yang tersembunyi di balik semua ini, serta 4 pilar emas untuk membalikan keadaan dan meraih kemenangan, akan diungkapkan semuanya secara tuntas di sini hari ini. Jika Anda tidak ingin masa depan Anda atau masa depan keluarga tercinta terikat pada kursi roda, maka Anda sama sekali tidak boleh melewatkan setiap menit dan detik berikut ini. Sebelum mengungkapkan jawaban, akhirnya kita harus terlebih dahulu menyadari satu kenyataan yang kejam. Kedua kaki kita jauh lebih rapuh daripada yang kita bayangkan, dan mereka setiap saat mengirimkan sinyal minta tolong kepada kita. Hanya saja sebagian besar dari kita menganggapnya angin lalu. Apakah Anda pernah mengalami hal ini saat bangun pagi dan menapakkan kaki di lantai tumit, terasa nyeri menusuk, atau setelah duduk lama lalu berdiri? Kedua kaki terasa kesemutan bengkak dan berat seperti diikat timah, atau saat tidur di malam. Hari betis, tiba-tiba kram, hingga membuat Anda terbangun dari mimpi karena kesakitan. Apa yang biasanya kita lakukan? Memukul-mukulnya sedikit, memijatnya sebentar, lalu berkata pada diri sendiri, "Ah, tidak apa-apa, maklum sudah tua." Teman-teman, inilah pemikiran yang paling berbahaya. Inilah saat di mana kita sendiri menanam bom waktu pertama untuk tragedi masa depan kita. Dr. Budi memperingatkan kita dengan tegas, gangguan-gangguan kecil yang tampak sepele ini sama sekali bukan sekadar penuaan, melainkan tubuh Anda sedang menggunakan sisa tenaganya untuk berteriak kepada Anda, meminta pertolongan Anda. Di balik gejala tersebut mungkin tersembunyi penyakit besar yang cukup mematikan, misalnya kaki bengkak. Anda pikir itu hanya karena lelah? Tidak.
Penelitian medis menemukan bahwa pembengkakan kaki pada satu sisi sangat mungkin merupakan gejala khas dari trombosis vena dalam penggumpalan darah di pembuluh vena dalam. Jika gumpalan darah ini lepas dan mengalir mengikuti aliran darah ke paru-paru itu bisa menyebabkan emboli paru. Itu adalah kondisi darurat yang bisa merenggut nyawa seseorang dalam hitungan menit. Apakah Anda masih berani menganggap enteng? Bagaimana dengan kaki kesemutan dan dingin Anda pikir itu karena cuaca dingin? Salah. Ini sangat mungkin karena pembuluh darah Anda tersumbat. Arteriosklerosis pengerasan pembuluh darah membuat darah segar tidak bisa disalurkan dengan lancar ke jari-jari kaki Anda. Kedua kaki Anda sedang perlahan-lahan kekurangan oksigen dan mengalami kematian jaringan nekrosis. Jadi Anda lihat masalah pada kaki tidak pernah menjadi masalah kecil. Kaki adalah cermin dari kondisi kesehatan seluruh tubuh kita, sebuah alarm peringatan yang paling langsung dan paling tidak boleh diabaikan. Lantas, apa sebenarnya yang hari demi hari menyakiti kedua kaki kita dan mendorong kita selangkah demi selangkah menuju jurang bahaya? Berdasarkan pengamatannya selama 40 tahun, Dr. Budi Santoso berhasil menangkap 3 pembunuh tak terlihat yang bersembunyi dalam kehidupan kita. Pembunuh pertama dan yang paling menakutkan disebut penjara yang lembut alias gaya hidup sedanter kurang gerak. Benar, pelakunya adalah kursi yang kita duduki setiap hari. Kedokteran modern memiliki temuan yang sangat mengerikan. Orang yang duduk secara akumulatif lebih dari 12 jam setiap hari tubuhnya sedang mengalami perubahan yang membawa bencana. Duduk lama gerakan yang terlihat sangat santai dan nyaman ini bagi kaki Anda adalah sebuah belenggu yang paling lembut. Bayangkan saat Anda duduk pembuluh darah di seluruh tubuh bagian bawah Anda tertekan, saraf tergencet dan sirkulasi darah hampir turun ke titik beku. Kaki Anda seperti sungai yang dibendung. Nutrisi dari hulu tidak bisa sampai dan sampah di hilir tidak bisa diangkut pergi. Hari demi hari, bulan demi bulan, dinding pembuluh darah Anda mulai menumpuk berbagai sampah menjadi keras dan rapuh. Otot Anda karena lama tidak digunakan mulai menyusut dan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Banyak teman mungkin berkata, saya berolahraga kok saya jalan kaki di taman 1 jam setiap hari itu sudah cukup kan dokter? Budi berkata, salah besar. Ini ibarat Anda membiarkan pencuri mencuri barang di rumah Anda selama 12 jam setiap hari, lalu Anda menghabiskan 1 jam untuk mengejar barang itu kembali sedikit sekali. Apakah menurut Anda itu sepadan? Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh duduk terlalu lama tidak dapat sepenuhnya diimbangi oleh olahraga intensitas apapun. Duduk lama sedang diam-diam melahap kesehatan Anda sedikit demi sedikit tanpa suara. Pembunuh kedua disebut racun manis alias pola makan yang salah. Kita sering berkata penyakit masuk dari mulut. Pepatah ini tercermin sangat jelas dalam kesehatan kaki. Sendi otot dan pembuluh darah kita membutuhkan bahan yang tepat untuk perbaikan dan perawatan. Tapi apa yang dimakan banyak orang sekarang? Kue tinggi, gula, roti, minuman manis. Benda-benda ini saat masuk ke dalam tubuh akan memicu badai manis. Dalam istilah medis kita menyebutnya reaksi glikasi. Reaksi ini akan menyerang kolagen pada dinding pembuluh darah kita secara membabi buta, membuat pembuluh darah kehilangan elastisitas dan menjadi kaku. Di saat yang sama, hal ini juga memperparah reaksi peradangan tubuh, membuat sendi Anda, terutama sendi lutut, berada dalam kondisi terbakar dalam jangka panjang. Tentu saja kecepatan degenerasinya akan semakin cepat. Belum lagi berbagai gorengan dan daging olahan. Minyak jahat dan zat aditif ini ibarat menuangkan oli bekas ke dalam mesin tubuh yang presisi. Mereka tidak hanya menyumbat pembuluh darah Anda, tetapi juga mengubah tubuh Anda menjadi pabrik peradangan raksasa. Anda pikir Anda sedang memakan kelezatan? Tidak, Anda sedang memakan racun yang mempercepat kerusakan sendi dan hilangnya otot Anda, pembunuh ketiga. Dan yang paling mengakar disebut penjara pikiran alias kesalahan kognitif. Inilah kebohongan terbesar yang kita sebutkan di awal. Orang tua kakinya tidak baik itu normal. Pemikiran ini seperti penjara tak kasat mata yang mengurung kita semua. Karena pemikiran ini kita menyerah untuk berusaha, menyerah untuk berubah. Kaki sakit sedikit kita berpikir pasrah saja. Jalan sedikit goyah kita berpikir memang sudah tua. Kita berhenti berolahraga, mengurangi keluar rumah dan memperkecil lingkup hidup kita. Tahukah Anda apa akibatnya, dokter? Budi menghitung angka yang mengerikan untuk kita. Seorang dewasa yang sehat mulai usia 65 tahun, jika sama sekali tidak melakukan intervensi,
apapun massa otot kakinya akan hilang dengan kecepatan gila hingga 12% per tahun. Apa konsep 12% itu? Itu seperti besi penopang di dalam tubuh Anda dicabut satu ikat besar setiap tahunnya. Tahun pertama mungkin hanya merasa jalan agak goyah. Tahun kedua naik turun tangga mulai terasa berat. Tidak sampai 5 tahun Anda mungkin sudah membutuhkan tongkat. 10 tahun kemudian kursi roda mungkin menjadi satu-satunya pilihan Anda, dan begitu otot hilang bahaya paling langsung adalah terjatuh. Bagi kita teman-teman parubaya dan lansia, kata terjatuh adalah mimpi buruk. Itu bukan sekadar jatuh biasa. Jatuh itu mungkin merenggut semua kebahagiaan dan martabat sisa hidup kita. Patah tulang pinggul, terbaring di tempat tidur, dan berbagai komplikasi penyakit akan datang silih berganti. Ini sama sekali bukan menakut-nakuti. Sampai di sini, apakah Anda merasa takut? Apakah Anda merasa ketiga pembunuh ini hampir selalu mengintai di sekitar kita semua? Jangan takut. Saya mengungkapkan kebenaran kejam ini hari ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membangunkan Anda. Dr. Budi mengatakan mengenali musuh adalah langkah pertama untuk memenangkan perang pertahanan kaki ini. Karena meskipun ketiga pembunuh ini ganas, mereka bukannya tidak bisa dikalahkan. Apakah kita hanya bisa pasrah melihat kedua kaki menua dan menunggu nasib? Tentu saja tidak. Dr. Budi Santoso telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk menyimpulkan serangkaian solusi peremajaan kaki yang lengkap, efektif, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Inilah yang selanjutnya akan beliau wariskan kepada kita, 4 pilar emas. Selama kita bisa memegang erat keempat pilar ini, kita bisa menghancurkan ketiga pembunuh itu, membangun kembali kesehatan kaki kita, dan membuat hidup kita kembali penuh kekuatan dan harapan. Baiklah teman-teman, sekarang tolong pusatkan seluruh perhatian Anda karena selanjutnya kita akan masuk ke bagian paling inti dan paling berharga dari tayangan hari ini. Ini bukan sekadar pengetahuan, ini adalah kebijaksanaan yang bisa mengubah nasib Anda. Dokter Budi memberitahu kita jika ingin kedua kaki kita, bahkan seluruh tubuh kita mendapatkan kembali vitalitas seperti masa muda kita. Tidak perlu makan obat dewa yang mahal, juga tidak perlu melakukan operasi rumit. Kita hanya perlu membangun 4 pilar emas ini dengan kokoh dalam kehidupan kita. Mereka adalah sirkulasi darah yang membuka jalur kehidupan, kekuatan otot yang membangun kembali kerangka tubuh, nutrisi tepat yang memberi makan fondasi yang kuat, serta kebiasaan hidup yang membentuk kembali rutinitas harian. Keempatnya saling melengkapi dan tidak boleh kurang satu pun. Berikut saya akan membimbing Anda untuk menegakkan keempat pilar ini satu persatu dengan kokoh. Yang pertama harus kita lakukan dan merupakan langkah paling dasar adalah membuat darah di kaki kita kembali mengalir dengan riang. Dr. Budi membuat perumpamaan yang sangat tepat. Jaringan pembuluh darah di kaki kita ibarat pipa air bersih dan saluran pembuangan di rumah kita. Arteri adalah pipa air bersih yang mengirimkan oksigen dan nutrisi, sedangkan vena adalah saluran pembuangan yang mengeluarkan air kotor berupa karbon dioksida dan limbah metabolisme. Ketika sirkulasi darah kita memburuk itu ibarat sistem perpipaan ini bermasalah. Pipa air bersih tersumbat atau berkarat nutrisi tidak bisa sampai sehingga otot sendi dan saraf Anda semuanya kelaparan. Saluran pembuangan juga tersumbat, tumpukan sampah menumpuk di kaki Anda. Tentu saja kaki Anda akan bengkak, kesemutan, dan sakit. Yang lebih penting lagi, kaki kita berada paling jauh dari jantung. Darah mudah mengalir ke bawah, tapi untuk kembali ke atas seperti air yang harus mengalir ke tempat tinggi sangatlah sulit. Oleh karena itu, kaki kita juga disebut sebagai jantung kedua manusia. Ia perlu mengandalkan kontraksi otot untuk memompa darah kembali ke jantung. Jadi memperbaiki sirkulasi darah adalah tembakan pertama dalam perang pertahanan kaki kita. Bagaimana caranya, dokter? Budi mengajarkan kita 4 metode yang sangat sederhana, sampai Anda mungkin tidak percaya, tapi efeknya luar biasa bagus. Metode pertama dan yang paling penting, senam pembuluh darah di tempat tidur, gerakan pompa kaki. Nilai manfaat dari gerakan ini sangat tinggi hingga tak terbayangkan. Tidak perlu keluar uang sepeser pun, tidak perlu alat apapun, bahkan tidak perlu turun dari tempat tidur. Saat Anda berbaring di tempat tidur menonton TV atau duduk di sofa, mengobrol, Anda bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Ini adalah cara paling efektif dan paling aman untuk mencegah trombosis vena, penggumpalan darah pada kaki. Bagaimana caranya? Sangat sederhana, ikuti saya. Pertama, luruskan kedua kaki Anda rileks. Kemudian gunakan seluruh tenaga untuk menarik ujung jari kaki ke arah tubuh Anda sekuat-kuatnya, dorsifleksi.
Tarik sampai batas maksimal, rasakan otot betis bagian belakang Anda menegang kencang. Tahan posisi ini selama 5-10 detik. Selanjutnya, gunakan seluruh tenaga untuk menekan ujung jari kaki menjauhi tubuh Anda. Plantar fleksi, bayangkan Anda sedang menginjak pedal gas yang sangat keras. Tekan sampai batas maksimal, rasakan otot betis bagian depan dan punggung kaki menegang. Tahan juga selama 5-10 detik. 1 kali tarik dan 1 kali tekan, dihitung 1 kali. Lakukan 20-30 kali setiap sesi. Lakukan 3-5 set setiap hari. Jangan remehkan satu gerakan sederhana ini. Saat Anda menarik jari kaki dengan kuat otot betis belakang, Anda akan berkontraksi kuat memeras pembuluh darah vena, dalam seperti tangan yang memeras spons memompa darah kembali ke jantung. Saat Anda menekan jari kaki, otot menjadi rileks, membiarkan darah arteri segar mengalir masuk dengan lebih lancar. Dr. Budi pernah berbagi satu kasus. Beliau memiliki pasien bernama Pak Wang, usia 80-an tahun, yang baru menjalani operasi penggantian sendi panggul. Setelah operasi, yang paling ditakutkan adalah tirah baring yang menyebabkan penggumpalan darah. Dr. Budi mengajarkan metode ini padanya, memintanya melakukan setiap kali dia ingat saat sedang bangun. Hasilnya, pemulihan Pak Wang sangat baik. Selama dirawat, kakinya tidak mengalami pembengkakan sedikit pun. Para dokter pun takjub. Setelah pulang, Pak Wang terus melanjutkannya. Dia bilang, sekarang rasanya berjalan pun lebih ringan dari sebelumnya. Teman-teman, gerakan ini adalah hadiah terbaik untuk kaki kita. Coba lakukan malam ini sebelum tidur di tempat tidur ya. Metode kedua, memberi sauna pada pembuluh darah, rendam kaki panas dingin. Ini juga metode kuno yang klasik, tapi efeknya luar biasa. Prinsipnya adalah memanfaatkan pemuaian karena panas dan penyusutan karena dingin untuk melatih elastisitas pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita, jika dipakai lama, juga akan seperti karet gelang, perlahan kehilangan elastisitas menjadi keras dan rapuh. Rangsangan panas dingin bergantian ini ibarat memberi senam dan pijatan pada pembuluh darah Anda. Caranya, siapkan 2 ember. Satu berisi air panas sekitar 40 derajat Celcius, pastikan tidak melepuh kulit. Satu lagi berisi air dingin sekitar 15-20 derajat Celcius. Pertama, masukkan kedua kaki ke air panas selama 3,5 menit. Anda akan merasa pembuluh darah kapiler di kaki melebar, sangat nyaman. Kemudian segera pindahkan kaki ke air dingin, rendam selama 1 menit. Saat ini Anda akan merasakan pembuluh darah menyusut. Lakukan bergantian panas dingin seperti ini, 3-5 siklus. Akhiri dengan air panas pada siklus terakhir. Lakukan rutin tidak sampai sebulan, Anda akan menemukan masalah tangan kaki dingin akan jauh membaik dan bengkak kaki akan berkurang drastis. Metode ketiga, membuka bendungan air paling sederhana, angkat kaki sebelum tidur. Gerakan ini adalah anugerah bagi orang malas, tapi efeknya instan. Kita berjalan seharian, darah dan cairan limfa menumpuk di tubuh bagian bawah karena gravitasi. Malam sebelum tidur, Anda hanya perlu melakukan satu hal, berbaring di tempat tidur ganjal betis Anda dengan 1 atau 2 bantal, biarkan posisi kaki lebih tinggi dari jantung Anda. Tahan selama 15-20 menit. Gerakan sederhana ini ibarat membuka pintu bendungan air yang tersumbat di hilir. Dengan bantuan gravitasi, darah vena dan cairan jaringan yang menumpuk di kaki akan mengalir balik dengan sangat lancar ke jantung. Ini tidak hanya sangat mengurangi bengkak dan lelah pada kaki, tapi juga meringankan beban jantung Anda, membuat tidur lebih nyenyak. Metode keempat, menyalakan saklar kesehatan kaki, pijat titik akupunktur kunci. Dalam pengobatan tradisional, kita mengenal istilah tidak lancar maka sakit. Di kaki kita ada beberapa titik akupunktur yang sangat penting. Mereka ibarat pusat transit dan saklar utama di jalur sirkulasi darah. Sering memijatnya bisa memberikan hasil ganda dengan setengah usaha. Dr. Budi secara khusus merekomendasikan 2 titik. Pertama adalah titik Zusanli, titik serbaguna di kaki kita. Di mana letaknya, duduklah dengan lutut ditekuk, letakkan telapak tangan Anda menutupi tempurung lutut, jari-jari rapat dan menggantung alami. Tempat di mana ujung jari tengah Anda menekan di bagian luar betis, itulah Zusanli. Sering memijatnya bisa menyehatkan limpa dan lambung, serta memperkuat energi Qi dan darah seluruh tubuh. Kedua adalah titik Yongquan, tempat mata air kehidupan memancar, ada di telapak kaki kita. Tekuk jari-jari kaki Anda sekuat tenaga, tempat yang paling cekung di telapak kaki itulah titiknya. Sebelum tidur, setelah merendam kaki dengan air panas, tekan dan pijat titik Yongquan di kedua kaki masing-masing 100 kali. Ini bisa sangat membantu tidur, mengarahkan energi panas turun ke bawah, dan membuat energi ginjal lebih cukup.
Anda lihat memperbaiki sirkulasi darah, apakah butuh banyak uang? Sama sekali tidak. Hanya 4 metode yang sangat sederhana ini. Asalkan Anda konsisten melakukannya kedua kaki Anda, pasti akan memberikan balasan yang paling mengejutkan. Baiklah, salurannya sudah lancar. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai membangun rumah. Dan otot kaki kitalah yang menjadi besi baja dan beton bagi gedung tubuh ini. Dokter Budi mengatakan, otot kaki Anda, terutama otot paha depan quadriceps, setiap kali bertambah kuat, 1 poin tekanan yang ditanggung lutut Anda bisa berkurang 10 poin. Karena otot yang kuat, ibarat pelindung lutut deker alami kelas atas yang Anda bawa kemana-mana. Ia bisa membungkus sendi Anda dengan kuat, menyerap sebagian besar benturan saat Anda berjalan atau jongkok, berfungsi sebagai peredam kejut. Lalu bagaimana cara melatih otot kaki dengan aman dan efektif? Dr. Budi merekomendasikan 4 gerakan emas latihan otot lansia. Gerakan emas pertama, squat, paling aman, bangun duduk dari kursi. Gerakan ini adalah satu-satunya gerakan paling klasik, paling aman, dan paling efektif untuk melatih otot paha dan bokong serta otot inti. Anda hanya perlu mencari kursi yang tingginya pas dan kokoh. Duduklah di bagian depan kursi, kedua kaki dibuka selebar bahu, ujung kaki menghadap ke depan, punggung tegak. Kemudian condongkan tubuh sedikit ke depan, gunakan kekuatan paha dan bokong Anda untuk berdiri secara perlahan dan terkontrol. Perhatikan sebisa mungkin jangan gunakan tangan untuk menekan lutut. Setelah berdiri, tegak duduklah kembali secara perlahan dan terkontrol sampai pantat menyentuh kursi dengan lembut. Kunci gerakan ini adalah semakin lambat Anda bergerak, semakin otot Anda mendapatkan rangsangan yang maksimal. Lakukan 3 set setiap hari, setiap set 10-15 kali. Tidak sampai sebulan, Anda akan merasa naik turun tangga menjadi ringan. Dr. Budi punya pasien Ibu Li yang merasakan manfaat gerakan ini. Ibu Li usia 60-an tahun, lututnya mengalami degenerasi, naik turun tangga adalah siksaan baginya. Dr. Budi mengajarkan gerakan ini untuk dilakukan di rumah setiap hari. 3 bulan kemudian Ibu Li dengan gembira memberitahu Dr. Budi bahwa dia sekarang bisa naik ke lantai 5 sekaligus untuk membantu putrinya menjaga cucu. Senyum tulus di wajahnya adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh obat apapun. Gerakan emas kedua, kuda-kuda lembut, sandaran dinding wall sit. Gerakan ini memiliki peran tak tergantikan untuk meningkatkan kestabilan sendi dan kekuatan otot di sekitarnya. Caranya juga sangat sederhana. Cari dinding, sandarkan punggung ke dinding. Buka kaki selebar bahu, beri jarak sekitar 1 langkah kaki dari dinding. Kemudian, biarkan tubuh meluncur turun, perlahan mengikuti dinding, sampai paha dan betis membentuk sudut 90 hingga 120 derajat, seperti duduk di kursi tak kasat mata. Tahan posisi ini. Anda akan merasakan dengan jelas otot paha depan Anda seperti dikerubuti ratusan semut, terasa panas dan bergetar hebat. Jangan takut, itu justru sinyal indah bahwa otot Anda sedang bangun dan tumbuh. Tahan 30 detik atau sampai Anda tidak kuat lagi, lalu berdiri perlahan. Lakukan 3-5 set setiap hari. Gerakan emas ketiga, senjata rahasia anti jatuh, berdiri 1 kaki. Mengapa kita bisa terjatuh? Seringkali karena keseimbangan tubuh memburuk. Berdiri 1 kaki adalah metode langsung untuk melatih keseimbangan tubuh. Cari tempat yang ada pegangan atau meja di sampingnya untuk jaga-jaga. Berdiri tegak, lalu perlahan angkat 1 kaki Anda. Cobalah berdiri stabil dengan 1 kaki lainnya. Pandangan lurus ke depan, jaga kestabilan tubuh. Coba tahan 30 detik. Jika merasa terlalu mudah, bisa tantang diri dengan memejamkan mata. Tingkat kesulitannya akan bertambah drastis. Lakukan latihan beberapa menit untuk kaki kiri dan kanan setiap hari. Sistem anti jatuh tubuh Anda akan aktif kembali. Gerakan emas keempat. Mengaktifkan jantung kedua, jinjit angkat tumit. Otot betis kita disebut sebagai jantung kedua manusia. Gerakan jinjit ini secara langsung melatih jantung tersebut. Bisa dilakukan sambil berdiri atau duduk. Perlahan gunakan seluruh tenaga untuk mengangkat tumit Anda, angkat tubuh ke atas. Tahan di titik tertinggi selama 1 atau 2 detik, rasakan kontraksi otot betis, lalu turunkan perlahan. Saat menunggu bus, saat memasak di dapur, Anda bisa melakukannya puluhan kali di mana saja. Gerakan ini sangat memperlancar aliran balik darah dari kaki dan juga mencegah serta memperbaiki varises. Teman-teman, latihan otot kuncinya ada pada konsistensi, bukan pada intensitas.
Setiap modal yang Anda simpan di bank otot akan memberikan bunga berupa kesehatan dan kebebasan berlipat ganda 100 bahkan 1000 kali lipat di masa depan. Baik saluran sudah lancar, beton baja juga sudah mulai dibangun. Selanjutnya kita perlu menyediakan batu bata dan semen berkualitas terbaik untuk gedung ini. Inilah pilar ketiga kita, nutrisi yang tepat. Dr. Budi berkali-kali menekankan setiap suap makanan yang masuk menentukan arah tubuh kita. Anda sedang memberi makan kesehatan Anda atau sedang memberi makan penyakit Anda. Bagi kesehatan kaki kita ada 4 hal yang bagaimanapun tidak boleh kurang sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan pertama, semen otot protein berkualitas. Kita melatih otot tapi kalau tidak menyediakan bahan baku yang cukup semuanya sia-sia. Otot terbuat dari apa? Dari protein. Banyak teman lansia punya konsep yang sangat salah, merasa kalau sudah tua harus makan yang hambar atau bahkan vegetarian total. Ini salah besar. Seiring bertambahnya usia, kemampuan penyerapan protein tubuh kita justru menurun, jadi kita malah perlu asupan protein lebih banyak dibanding anak muda. Apa itu protein berkualitas? Sangat sederhana, ikan, daging, telur, susu, produk kedelai, kuncinya harus ada di 3 kali makan. Sarapan tambah 1 telur rebus atau segelas susu kedelai. Makan siang tambah 1 porsi ikan atau dada ayam. Makan malam bisa tambah sepotong tahu. Setiap suap protein yang Anda makan bukan sekadar masuk perut, tapi langsung diubah menjadi otot yang kuat dan kokoh di kaki Anda. Bahan bangunan kedua, cat anti karat sendi, buah, dan sayur warna-warni. Reaksi peradangan adalah biang keladi degenerasi sendi kita. Seperti besi yang bisa berkarat, tubuh kita juga bisa terkorosi oleh oksidasi dan peradangan. Fitokimia dan antioksidan yang terkandung dalam sayur dan buah berwarna-warni adalah cat anti karat terbaik bagi internal tubuh kita. Anda hanya perlu ingat satu prinsip sederhana yang disebut Dr. Budi sebagai diet pelangi. Artinya semakin banyak warna sayur dan buah yang Anda makan setiap hari semakin baik. Tomat merah, bayam hijau, labu kuning, terong ungu, bawang putih. Setiap warna mewakili fungsi anti karat yang berbeda. Semakin lengkap warna yang Anda makan, semakin menyeluruh perlindungan bagi tubuh Anda. Bahan bangunan ketiga, pelumas sendi, minyak sehat anti-inflamasi. Tubuh kita sangat butuh lemak baik, ia ibarat oli pelumas dalam mesin. Apa itu minyak baik? Minyak yang kaya asam lemak tak jenuh omega 3, ia dijuluki sebagai obat anti-inflamasi alami. Sumber utamanya ada pada ikan laut dalam salmon ikan sanma, minyak nabati yang baik, minyak biji rami, minyak zaitun, serta kacang-kacangan kenari almond. Pastikan asupan sesendok makan minyak baik ini setiap hari sama dengan memberi lapisan pelumas pelindung kelas atas pada semua sendi tubuh Anda yang berkarat dan kaku. Bahan bangunan keempat, sumber kehidupan, air yang cukup. Poin ini paling sederhana tapi paling sering diabaikan. 70% tubuh kita adalah air. Komponen utama cairan sinovial di dalam sendi kita adalah air. Darah kita agar bisa mengalir lancar juga butuh air yang cukup untuk mengencerkannya. Jika tubuh kekurangan air, gesekan sendi akan semakin parah, darah akan menjadi kental. Jangan tunggu haus baru minum. Biasakan minum air secara berkala. Minum setidaknya 1.500 sampai 2.000 ml air putih setiap hari. Kaki Anda akan berterima kasih. Baiklah teman-teman, kita sekarang sudah punya saluran yang lancar, kerangka baja yang kokoh, dan bahan bangunan kelas atas. Terakhir yang harus kita lakukan adalah menyatukan semua hal baik ini melalui perencanaan seorang arsitek kepala. Arsitek kepala ini adalah kebiasaan hidup kita. Dr. Budi mengatakan, sebaik apapun latihannya, sebaik apapun nutrisinya, tidak akan bisa mengalahkan kerusakan akumulatif akibat kebiasaan buruk. Jadi membangun inersia kebiasaan yang sehat adalah kunci penentu kemenangan akhir perang ini. Beliau memberikan 4 kebiasaan baik yang efeknya instan. Kebiasaan baik pertama, pasang alarm bangun setiap 30 menit. Ini untuk melawan pembunuh nomor 1 yang kita bahas tadi, duduk. Gunakan ponsel Anda, pasang alarm pengingat 30 menit. Begitu alarm berbunyi, segera berdiri. Anda hanya perlu berdiri, meregangkan tubuh, jalan di tempat, atau pergi mengambil air minum. Aktivitas 1-2 menit ini saja sudah bisa mematahkan kutukan duduk lama dan menyalakan kembali sirkulasi darah kaki Anda. Perubahan kecil ini manfaatnya bagi kesehatan Anda besar sekali hingga tak terbayangkan. Kebiasaan baik kedua, hilangkan kebiasaan menyilangkan kaki. Duduklah dengan benar, mengangkat satu kaki ke atas kaki lain bersila,
Menyilangkan kaki adalah alat penyiksa nomor satu bagi panggul dan tulang belakang. Ini menyebabkan panggul miring, skoliosis, dan menekan parah pembuluh darah serta saraf kaki. Jadi mulai sekarang ingatkan diri sendiri dan keluarga, saat duduk kedua kaki menapak mantap di lantai, punggung tegak. Posisi duduk yang baik adalah garis pertahanan pertama dengan biaya termurah untuk melindungi kesehatan pinggang dan kaki Anda. Kebiasaan baik ketiga, pakai sepatu yang tepat, beri kaki fondasi yang kokoh. Sepatu adalah fondasi kaki kita. Jika fondasi tidak stabil, rumah di atasnya pasti miring. Sepatu yang tidak pas akan memberikan tekanan tambahan yang sangat besar pada pergelangan kaki dan lutut. Ingat 3 prinsip memilih sepatu. Sol sepatu kekerasannya sedang, bagian atas sepatu berpori, dan elastis tumit ada sedikit ketinggian sekitar 1,2 cm. Berinvestasi pada sepasang sepatu yang bagus sama dengan berinvestasi pada kebebasan bergerak di sisa hidup Anda. Kebiasaan baik keempat, masukkan jalan kaki ke setiap sudut kehidupan. Jangan anggap olahraga sebagai tugas yang harus meluangkan waktu khusus. Masukkan konsep banyak bergerak ke celah-celah kehidupan Anda. Jika bisa naik tangga, jangan naik lift. Pergi beli barang di dekat rumah, jalan kaki saja. Saat nonton TV bisa sambil jalan di tempat. Ingat satu kalimat, bisa jalan jangan berdiri, bisa berdiri jangan duduk. Biarkan tubuh bergerak menjadi inersia yang alami seperti bernapas. Kaki Anda terlahir didesain untuk berjalan, jangan sia-siakan dia. Sampai di sini, 4 pilar emas peremajaan kaki yang merupakan kristalisasi 40 tahun kerja keras dokter Budi Santoso sudah saya bagikan semuanya tanpa tersisa kepada Anda. Mari kita ulas kembali dalam 4 kalimat sederhana dan mudah diingat: darah lancar, otot kuat, nutrisi tepat, kebiasaan baik. 12 kata ini adalah kunci emas untuk membuka kehidupan masa tua yang bahagia. Apakah Anda menyadarinya? Adakah satu pun di antaranya yang mengharuskan Anda mengeluarkan banyak uang? Adakah yang membutuhkan usaha raksasa yang sulit dilakukan? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Semua ini tersembunyi dalam keseharian kita yang paling sering terjadi: segelas air, sebutir telur, sekali berdiri, sekali jinjit. Kesehatan tidak pernah menjadi barang mewah yang jauh di awan. Justru kesehatan adalah sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri dengan tangan kita hari demi hari. Kalimat yang paling takut saya dengar adalah, "Aduh, teorinya saya paham, tapi saya terlalu sibuk, terlalu malas, sudah terlalu tua, besok saja mulainya." Tahukah Anda apa arti besok dalam kamus kesehatan? Besok seringkali berarti tidak akan pernah dilakukan selamanya. Penundaan adalah musuh terbesar kesehatan kita, sekaligus pencuri terbesar kebahagiaan masa tua kita. Jadi saya memohon kepada Anda, jangan menunggu lagi. Mulailah hari ini, mulai sekarang, mulai detik ini juga setelah Anda selesai menonton video ini. Buatlah perubahan. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus dengan sempurna. Anda bisa mulai dari yang paling sederhana. Misalnya sekarang juga berdiri dan ikuti saya melakukan gerakan bangun duduk dari kursi sebanyak 10 kali. Atau nanti malam sebelum tidur, bulatkan tekad untuk mengangkat kaki Anda selama 15 menit. Saat Anda melangkah, mengambil langkah pertama yang tampaknya sepele itu, Anda sudah mengalahkan 99% diri Anda yang masih ragu dan hanya menonton. Percayalah, tubuh Anda adalah mitra paling jujur di dunia ini. Setiap kebaikan yang Anda berikan padanya, dia akan membalasnya berkali-kali lipat kepada Anda. Saat Anda mulai konsisten, perlahan Anda akan menyadari langkah kaki Anda menjadi lebih ringan, tidur Anda menjadi lebih nyenyak, naik turun tangga tidak lagi terengah-engah dan lemas. Wajah Anda akan kembali memancarkan senyum penuh vitalitas dari dalam hati. Bayangkan diri Anda di masa depan, usia 80, 90, bahkan 100 tahun. Anda masih bisa menggandeng tangan pasangan Anda keliling dunia, melihat pemandangan yang ingin dilihat saat muda tapi tidak sempat. Anda masih bisa dengan mudah berjongkok, bermain di rumput bersama cucu-cucu, menikmati kebahagiaan keluarga. Anda masih bisa masuk ke restoran manapun, mencicipi makanan yang paling Anda inginkan tanpa khawatir beban tubuh. Inilah kehidupan masa tua yang seharusnya kita miliki dan layak kita miliki. Bukan disiksa rasa sakit, bukan terperangkap di tempat sempit, dan bukan menjadi beban berat bagi keluarga. Mulai hari ini tolong perlakukan kedua kaki Anda dengan baik, sama seperti Anda memperlakukan jantung dan otak Anda. Karena memperlakukan kaki dengan baik berarti memperlakukan kehidupan masa depan Anda dengan baik. Saya dengan tulus mendoakan setiap teman di depan layar Nutrisi Cerdas mulai hari ini bisa menggunakan tangan sendiri untuk menciptakan sepasang kaki yang tangkas, kuat, dan sehat bagi diri sendiri.
Berjalanlah menapaki jalan raya kehidupan yang penuh sinar matahari dan tawa. Hiduplah sampai 100 tahun dengan tetap bisa berjalan secepat angin dan tersenyum pada kehidupan